Assalamualaikum dun sana. Ba kabar? Le le sehat? Alhamdulillah yo. Sungguh gadang lumbunyo padi, tampak nan dari Rama gadang. Sungguh gadang hati kami, mancalya Bapak Menteri rombongan nan Allah datang. Bunyi siladia batimbah jalan, diambil anak rampa gurau. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri Jorombongan di acara Festival Pesona Budaya Minangkabau. Inilah Uda Uni Duta Wisata Kabupaten Tanah Datar 2023 yang menjadi ikon pariwisata Kabupaten Tanah Datar dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mengekspos dan promosi wisata baik secara langsung ataupun menggunakan sarana digital atau digital tourism. Rok yang berwarna hitam yang dihiasi dengan sulaman benang emas. Warna hitam ini melambangkan adat nan indak lake dek pane, indak lapuk dek hujan. Inilah baju milik Padang Mage. Sebuah mukena dan sarung yang disepandukan menjadi penutup kepala dengan maksud bila masuk waktu sholat dapat digunakan untuk sholat. Di samping baju milik dalam prosesi adat juga dilengkapi dengan kambuit bajai. Pada kambuit bajai pada bagian atasnya terdapat jembul sebanyak 7 buah. Tanggulu Balopa dari Sungaya. Pakaian ini dipakai pada acara Bataga Gala, acara Manoa Karuma, Mituo, dan Bako. Biasanya yang memakai pakaian Tanggulu Balopa ini pada acara Bataga Gala, istri atau bundo kandung dari keluarga datua yang dilewakan gala. Sedangkan pada acara Barale, Manampua yang memakai tangkulua, istri dari mama, amai dari anak daro. Inilah Tangkulua Balapa, Nagari Sungaya. Pakaian adat tidak hanya berkiblat pada fashion, nilai estetika saja, tetapi wajib menyerap nilai kearifan lokal, budaya yang filosofi, adat Basandi Sara Basandi Kitabullah di Minangkabau. Inilah baju milik Tangkulua Balengge, Lintau Bulo. Salah satunya pakaian adat pengantin wanita dari Lintau yang terdiri dari selendang yang dibentuk menyerupai tanduk. Ada 2 tanduk di bagian bawah dan atas. Fragmen tari Taman Soka diambil dari kisah epos Ramayana, mengisahkan tentang Dewi Sinta yang sedang bersedih karena diculik oleh Rahwana. Raja Alengka selama masa penculikan, kesetiaan Dewi Sinta kepada Wijaya diuji oleh Rahwana. Inilah penampilan dari Jawa Tengah. Suku Batik 9 merupakan suku anak dalam yang menghuni aliran Sungai Batanghari, berada di dusun Sialang Punggung Desa Muaro Singoan yang menghuni aliran Singoan. Slogan Jambi, sepucuk Jambi 9 lurah, merupakan arti dari 9 aliran sungai. Lurah berarti sungai, salah satu sungai yang dihuni oleh Sungai Sungeon. Inilah penampilan dari Jambi. Adapun yang ditampilkan dalam pawai budaya ini adalah seseran dan ambung. Seser adalah alat tangkap ikan dan udang pada saat ikan mudik di Sungai Batanghari.
ambung tempat atau wadah ikan yang telah ditangkap. Diiringi musik tradisional Kompangan, musik tradisional Jambi. Ma'anta anak daro, anak pisang sasudah dijapui, makan dari rumah induk bako. Taguluk kompo menandakan seorang mande, ete atau bako atau nene. Taguluk baike menandakan seorang bako nan patui tejo mungkin. Sumpiak pisang sapora menandakan anak daro sudah siap memikul beban tanggung jawab dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Inilah parade Kabupaten 50 Kota. Proses Ma'antan anak daro. Proses terakhir ini, anak pisang diantarkan ke rumahnya bersama dengan tamu undangan yang diundang oleh induk bako. Dalam menghantarkan anak pisang ke rumah induk bako, juga membawakan pemberian atau kado dari induk bako untuk anak pisang. Dan inilah penampilan dari Agam, Rabana dan Sobot Balai, Sahati Nagari Candong Kutulawe. Di Kiarubano berdiri sejak 40 tahun, berkembang di Kiarubano secara turun-temurun, masih bertahan sampai saat ini, dilestarikan oleh anak-anak hingga remaja. Menggugur tontong merupakan tradisi leluhur masyarakat Nagari Cubada yang dipergunakan sebagai alat komunikasi zaman dahulunya dan masih dipergunakan sampai saat sekarang ini. Ketukan bunyi tong-tong ini mempunyai makna tersendiri bagi masing-masing suku yang ada di Nagari Cubada. Tong-tong ini telah berumur lebih kurang 300 tahun. Dengan perkembangan teknologi sekarang, semoga tong-tong masih tetap dipergunakan oleh masyarakat Nagari Cubada. Inilah Kecamatan Limakau. Paripaga Nagari Cubada adalah unsur dari pemuda di Nagari Cubada yang berfungsi di bidang ketentraman dan keamanan atau panjago kampung. Paripaga Nagari berfungsi untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada di Nagari seperti kearifan lokal, melestarikan seni bela diri, pepatah petiti, kesenian randai dan lain sebagainya. Adat Salingka Nagari, Ma'antan nasi kawin. Pada hari Barole perempuan sore harinya, pihak keluarga laki-laki pergi mengantarkan nasi ke rumah pihak perempuan. Tari Indang Sarwaso berawal dari perpaduan budaya Melayu Minangkabau dan budaya Islam dengan tema acara adat akikah. Akikah adalah menyuapi anak tanjung tahu dengan raso pade dan raso asin. Akikah adalah kewajiban orang tua kepada anak dengan menyembelih 1-2 ekor kambing. Dalam acara ini menyediakan 1 dulang dan isinya terdiri dari nasi kuning, telur, santan, dadia dan sambal rendang, daging kambing, dan 1 pancit yang berisi 2 sikek beras. Kemudian diarah oleh bako dan bagi dari pihak anak. Inilah penampilan pawai dari Kecamatan Tanjung Emas yang di bawah pimpinan Camat Tanjung Emas Zulkifli Idris Essos dengan Ketua TPP PKK Kecamatan Tanjung Emas dengan diiringi seluruh wali nagari dan Ketua TP PKK Nagari Kecamatan Tanjung Emas. Tinggi puncaknya rumah gadang, tampak nan dari Balai Janggo. Walaupun banyak budaya nan datang, namun potensi adat dan budaya Minangkabau tetap kita lestarikan jua.
Nagari Pariangan terkenal sebagai desa terindah di dunia dan kerajinan batiknya. Begitupun dengan Nagari Simabur, terkenal dengan kampung Daka-Daka. Tidak lain dari Nagari Batu Basa, terkenal dengan UMKM industri rumah tangga Kipang. Juga Nagari Tabe, terkenal dengan Nagari Padi Salibu dan Makan Bajamba. Nagari Sungai Jambu terkenal dengan komoditi pertanian budidaya bawang merah. Begitupun dengan Nagari Sawatanga terkenal dengan kacang barandang. Dan inilah Kecamatan Pariangan. Sungguh cantik sudah diminang, apalagi berdendang di hari Sanjo. Bermacam-macam sajian makanan di zaman sekarang, namun makanan ciri khas tanah datar tetap kita kembangkan juga. Dengan ciri khas sile kumango yang diciptakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Khalidi, telah sukses menyelenggarakan satu nagari satu event dengan tema Balulur Bazirami, makanan khas Kumango Lape. Dengan makanan khas baik biayanya disajikan pada saat acara adat dan menyambut tamu. Inilah penampilan pawai dari Kecamatan Sungai Tarap di bawah pimpinan Camat Sungai Tarap. Dengan tradisi salawatan yang diadakan setiap Maulid Nabi, dengan makanan khas sambalado tulang mani, bakubang lapek mani, nasi kunyang, panyaram yang disajikan saat acara adat dan penyambutan tamu. Inilah penampilan dari Kecamatan Sungai Tarap, Barale Gadang. Makan bajamba disebut juga makan barapa dengan duduk bersama di dalam suatu ruangan yang ada dilakukan di Minangkabau. Tradisi ini umumnya dilangsungkan pada hari besar dan berbagai acara adat ataupun pertemuan penting. Inilah Kecamatan 10 Koto. Pada acara makan bajamba, ada yang disebut makan bajamba Malapeh Kabalai, di mana makan bajamba Malapeh Kabalai dilaksanakan sebelum melakukan acara adat seperti acara pesta perkawinan. Para bundu kanduang melangsungkan makan bajamba Malapeh Kabalai dengan jamba seperti berikut. Dengan hidangan randang, sambalado tanah, ikan goreng, sayur, serta kerupuk. Rumah gadang di tepi jalan, tampe bamanuang burung darat. Selamat datang kepada pengunjung dan undangan kami ucapkan di objek wisata Istana Basa Pagaryong, Primadona Sumatera Barat. Dinamakan Barale Gadang adalah marapulai dijemput dengan nasi barampe, di mana setelah pemberitahuan oleh pihak perempuan atau anak daro ke pihak laki-laki atau marapulai, maka dijemputlah marapulai oleh pihak perempuan dengan nasi barampe ke rumah pihak laki-laki. Tabe patah nagari Tanamo dikelilingi bukit barisan, tasabui talagunan patah duo, tampe urang manjalo ikan. Inilah penampilan dari Nagari Situmbua, Kecamatan Salimpawa. Tabe patah nagari nan saja, dek banyak tobu tumbuh di ladangnya. Pai ikan nan kadimasa, nasilah disandut. Jangan lupa makan jo asam tabunya.
Acara Mangya Ale ini dengan menampilkan seluruh potensi pakaian adat di Kecamatan Sungayang. Di antaranya loke-loke dan solo ome dari Nagari Sungayang. Ini dipakai ketika acara barare di Rumah Gadang, acara Manompua. Loke-loke ini merupakan pakaian adat Nagari Sungayang. Tangkulak Balopa dari Nagari Sungayang, Minangkabau, Tanjung dan Andaleh Baru Bukit. Yang mana Tangkulak Balopa ini dipakai pada acara Batagak Gala, acara Manompua Karumah Mintuo dan Bako. Tangkulak Bugi dari Nagari Sungayang, Minangkabau dan Nagari Tanjung biasanya dipakai pada acara barale dan kematian. Tangkulak Tenggi dari Nagari Sungai Patai dipakai acara Batagak Panghulu, barale Pai Manampuah Karumah Mintuo. Talam dari Nagari Sungayang, Minangkabau, Tanjung biasanya dipakai pada acara barale yang isinya beras, makanan bisa berupa waji, saloma, dan lain-lain. Inilah penampilan pawai Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang di bawah pimpinan Bapak Narti SSTP dan Ketua TPPKK. Di bawah pimpinan Ibu Narti SSTP dan Ketua TPPKK Kecamatan Sungayang Rini Hildayani dengan tema Mangya Ale. Rok yang berwarna hitam yang dihiasi dengan suaman benang emas. Warna hitam ini melambangkan adat nan lengkade pane indak lapuak dan baju beludu hitam yang dihiasi dengan suaman benang emas pada bagian bawah lengan sama lehernya dengan ukuran pucuk rebung yang melambangkan bahwa orang Minangkabau harus menutup aurat. Dari Kecamatan Padang Mage, Rambatan. inilah dari Kecamatan Rambatan. Merupakan bentuk ungkapan syukur dan kegembiraan pihak Bako atas anak bisa melepas masa lajangnya. Yang perempuan memakai pakaian adat Takulak Tanduk Balenge dan laki-laki memakai baju penghulu lengkap yang diiringi oleh seluruh pihak Bako atau keluarga bapak dari Marapulai. Talam ampe melambangkan niniak mama mempunyai sayo randai pagawai. Talam ampe barisi wajik warna hitam melambangkan Datuk Penghulu. Nasi kuning warna kuning melambangkan Monti. Nasi loma putih melambangkan Malin. Paniaram melambangkan picaklah dapet dilayangkan, yang artinya musyawarah dan mufakat. Tagak kami indak bagi sadudua, indak barilah kok hidui kan dipakai, mati kan ditumpang, kami paci are ganggang tagwa, nan tabuhua takabe are, dalam pitua adat basyadi syarak basandi, kitabullah, adat bapane syarak balindua, syarak mangato, adat mamakai. Inilah penampilan pawai dari Kecamatan Lintau Buo Utara di bawah pimpinan Camat Lintau Buo Utara Bapak Arif Gani SSTP dan Ketua TPPKK Kecamatan Lintau Buo Utara Nyonya Indah Arif Gani dengan diiringi oleh seluruh wali nagari dan Ketua TPPKK Nagari sekecamatan Lintau Buo Utara dengan tema Ma'ara Marapulai dari Rumah Bako, juga diiringi oleh Gandang Tabua yang dibawakan oleh Leo Project. Uang bagurau di hari Pakat, makan ketupi di hari Minggu. Guna festival pesona budaya Minangkabau kita laksanakan supaya ekonomi masyarakat meningkat. Ketika anak bayi baru lahir di Minangkabau, terutama di Kanagarian Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo.
Arakan botia dibawakan oleh keluarga ayah si bayi atau bako dari bayi tersebut yang bertujuan untuk menyambut kelahiran serta rasa syukur atas kelahiran bayi tersebut. Botia tersebut terbuat dari padi pilihan yang dirandang di kuali tanah. Inilah Kecamatan Lintau Bulo, Maana Botia. Dalam Maara Botia, talam berisi makanan pendamping yang diikuti di bawah bersama botia yang masing-masing memiliki makna dan filosofinya. Botia berwarna putih melambangkan kesucian dan kebersihan hati. Tebu melambangkan manis tutur katanya. Paniara melambangkan lama dan manisnya perilaku dari si bayi ke. Pisang melambangkan harapan agar si bayi memiliki ibu yang kuat. Lapeh bare melambangkan kesatuan yang putih dari filosofi sebelumnya. Sebelum acara Batagak Rumah, tuan rumah mengadakan acara Malape Siria untuk memanggil yang dipanggil mempunyai hubungan kekerabatan, paipa pabisan, babaku babaki, baranak baminantu, dan orang kampung sekitarnya. Inilah penampilan pawai Kecamatan Tanjung Baru di bawah pimpinan Bapak Camat Tanjung Baru Riki Afrizaldi SSTP dan Ketua TPPKK Kecamatan Tanjung Baru Nyonya Siska Riki Afrizaldi. Hello. Orang yang dipanggil sewaktu acara Batagak Rumah biasanya membawa bako, babaki, membawa talam, padi pakai katidiang ditambah joato. Ipa pabisan dan anak minantu membawa padi pakai katidiang ditambah joato. Orang kampung sekitarnya membawa padi pakai katidiang. Pihak yang dipanggil dalam acara adat Batagak Rumah ini tidak diberikan jamuan makan, hanya minum saja, karena pada hakikatnya acara adat Batagak Rumah ini untuk membantu meringankan beban sana yang sedang bertagak rumah. Demikianlah penampilan pawai dari Kecamatan Tanjung Baru. Hampir sah di seluruh nagari yang ada di Kecamatan Batipuah, yang mana masih dilestarikan sampai sekarang meskipun zaman sudah berubah dan adat tetap dilestarikan. Inilah Kecamatan Batipuah, tradisi Barale pihak Padusi. Kecamatan Batipuah terdiri dari 8 nagari. Tradisi Barale pihak Padusi atau anak daro. Hampir sama di seluruh nagari yang ada di Kecamatan Batipuah, yang mana masih dilestarikan sampai sekarang meskipun zaman sudah berubah dan adat tetap dilestarikan. Prosesi Barale pihak Padusi atau anak daro adalah suatu peristiwa adat lamo Pusako Usang. Tradisi Guguk Malalo yang disebut dengan Manampua, yaitu anak daro beserta rombongan ke rumah Marapulai. Acara dilaksanakan sehari selesai Barale di rumah anak daro. Marapulai dijemput keluarga anak daro dengan Siri Carano berkunjung ke rumah anak daro beserta pengiringnya dan dilengkapi pambali yang dibawa oleh Bako Marapulai. Setibanya di rumah anak daro, rombongan dijamu makan minum menurut adat nagari Guguk Malalo. Setelah itu, berangkatlah anak daro dengan Marapulai serta pengiring keluarga kedua belah pihak menuju rumah Marapulai. Bersamaan dengan diiringi dengan musik tradisional berupa talempong langko, jogandang, dan ada pula membawa bawaan. Adapun pembawaan yang dibawa, kambui pambali yang dibawa oleh Bako Marapulai yang berisi sirih, pisang, telur itik, dan dibungkus makanan berisi paniaram.
Nasi kambui yang dibawa bako anak daro berisikan nasi dan pange sasau. Talam nasi dan sambal. Bubur panampuah berupa nasi lemak. Gulai panampuah yang dibawa dengan rantang. Inilah tradisi Manampuah, Nagari Gugah Malalo, Kecamatan Batibuang Selatan. Manjalang Mintulo adalah prosesi yang sudah diatur oleh kerapatan adat Nagari Padanggantiang dalam prosesi pernikahan di Nagari Padanggantiang. Manjalang Mintulo dilakukan oleh kedua mempelai anak daro dan marapulai yang didampingi oleh bako, baki, dan sumandang dari pihak mempelai wanita atau anak daro. Inilah Manjalang Mintulo di Nagari Padanggantiang, Kecamatan Padanggantiang. Adapun yang dibawa untuk adat Manjalang Mintulo adalah talam, dulang yang berisi pisang, pange ikan, kue bolu, lapek bugi, goreng, singgang ayam, dan makanan khas Padanggantiang yang diistilahkan bajalan babuah tangan, melambai babuah batia. Bagi pihak Mintulo akan menyediakan imbalan semampu dari pihak Mintulo seperti